Kalau cowok muslim sejati, pasti semangat untuk berangkat sholat Jumat. Apalagi ketika kita jangkahnya banyak, pasti ganjarannya banyak, pahalanya banyak. Ya jadi muter aja tuh. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Sejarah sholat Jumat. Ahlan wa sahlan bihudurikum di Basa Basi, bahas sejarah berbasis Islami. Kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang sedikit unik. Mungkin tidak pernah terlintas di pikiran kalian. Bahwasanya dulu itu nggak ada yang namanya sholat Jumat. Bahkan hari Jumat sendiri dulu namanya bukan hari Jumat. Tapi orang Arab jahiliyah zaman dulu itu menamakannya dengan hari Arubah. Sejarahnya dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Tirmidzi, bahwa waktu itu ketika Rasulullah melaksanakan khutbah di sebelum dan sesudah sholat 5 waktu. Nah, dulu itu khutbahnya Rasul itu di sholat 5 waktu dan di sebelum dan sesudah sholat. Karena untuk menyampaikan Al-Quran, mengajarkan yang perlu diajarkan kepada umatnya, demikian cara Rasulullah. Jadi khutbah setiap sebelum dan sesudah sholat 5 waktu. Lalu kebetulan pas Rasulullah melaksanakan khutbah itu bertepatan dengan hari Arubah atau yang saat ini dinamai dengan hari Jumat ini. Nah, di sini poinnya nih. Ketika Rasulullah melaksanakan khutbah di hari Arubah tadi. Waktu itu ada rombongan pedagang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah nih rombongan pedagang banyak. Lalu sahabat-sahabat, ini juga sahabat juga ini yang datang rombongan ini. Kan sahabat kan orang yang bertemu dengan Rasulullah, ya kan? Lah, sahabat-sahabat yang sedang yang ikut mendengarkan Rasulullah khutbah, ini malah mendatangi rombongan tersebut. Bubar khutbahnya. Jamaahnya bubar. Sehingga menyisakan 12 orang, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Jabir yang meriwayatkan hadis ini. Dan Rasulullah ketika melihat kejadian ini, beliau langsung berdiri dengan keadaan terengah, melihat kejadian tersebut, dan Rasulullah berkata, demi Tuhan dan nyawaku yang ada di genggamannya, jikalau tadi tidak ada orang yang tersisa di dalam masjid ini, niscaya sungai-sungai yang ada di Madinah, kota ini, akan dialiri oleh api. Ya ampun, untung masih ada 12 sahabat termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Jabir. Dan sejenak setelah Rasulullah berkata demikian, lalu turunlah surat Al-Jum'ah ayat kedua yang berbunyi, apabila mereka melihat pedagang atau permainan lalu mereka meninggalkan engkau yang sedang berkhutbah, maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Allah pemberi rezeki yang maha baik. Dan setelah ayat itu turun, orang-orang kembali memasuki masjid dan turunlah kembali surat Al-Jum'ah sama ayatnya 9-10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi kita itu ketika hari Jumat, apalagi ketika melaksanakan sholat Jumat, maka ya kita harus menyudahi apa aja yang sedang kita lakukan. Termasuk yang disampaikan di surat ini adalah ya karena dulu sibuk pada perdagangan, maka ya tinggalkanlah perdagangan tersebut. Dari ayat ini, kata hari Jumat pertama kali disebutkan. Termasuk juga orang yang mengganti nama dari Arubah menjadi Jumat ini adalah beliau Ka'ab bin Lu'ay. Kalau teman-teman pengen melihat ori dari cerita ini atau pengen baca sendiri, pengen lebih paham, bisa dicek di MTA, kitab MTA. Kitabnya Mahat Ali kalau di sini. Sombong amat. Singkatannya MTA. Kepanjangannya Mukhtasar Tafsir Ayatil Ahkam. Halaman 316. Bisa dicek kok. Kalau belum punya kitabnya, bisa dibeli. Tenang, kita ada online di Limstur. Insya Allah ada. Oke, bye.